لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Dan pemirsa, puluhan jemaah haji lansia diberangkatkan menuju ke Masjidil Haram untuk melaksanakan umrah wajib dengan fasilitas khusus. Mereka ini pemirsa diangkut menggunakan bus hidrolik yang memudahkan akses bagi para pengguna kursi roda. Pemirsa, suasana lobi yang ada di Hotel Mekah ini ramai oleh puluhan jemaah haji lansia dengan pakaian ihram. Mereka duduk di kursi roda menunggu keberangkatan menuju ke Masjidil Haram untuk bisa melaksanakan umrah wajib. Seluruh jamaah ini menggunakan bus hidrolik khusus yang memungkinkan mereka untuk bisa naik tanpa harus melalui tangga. Untuk menjaga keamanan dan juga kenyamanan, para jamaah ini didampingi petugas dari berbagai unsur, mulai dari petugas kloter, petugas haji daerah, hingga petugas PPIH di Arab Saudi. Dan setibanya di Masjidil Haram, jamaah ini akan melanjutkan ibadah dengan menggunakan layanan kursi roda resmi. Layanan ini pemirsa membantu para jamaah dalam menjalani tawaf dan juga sa'i tanpa harus berjalan jauh. Petugas memastikan seluruh proses ini berjalan aman dan nyaman dan keberangkatannya dilakukan pada pagi hari untuk menghindari panas matahari ekstrim di Kota Mekah. Sekitar 47 lansia untuk melaksanakan umroh wajib. Mereka gimana? Pakai kursi roda semua? Iya, mereka semuanya menggunakan kursi roda dan mereka juga sudah menggunakan layanan jasa pendorong kursi roda resmi. Jadi dikoordinir ya? Iya, betul. Ini mereka jemaah dari mana, Mbak? Mereka jemaah dari Bima, Lombok, dan NTB. Aman, sehat. Nggak sabar ya Ibu ya? Ya, sabar. Pengen cepat lihat Ka'bah? Ya. Ingin. Sekali. Semoga lancar-lancar ya Ibu ya? Ya, amin. Mudah-mudahan kita lancar. Dan pemirsa, hari ini menjadi hari terakhir kedatangan jamaah haji Indonesia gelombang pertama di kota Madinah. Selanjutnya, proses kedatangan akan berlanjut ke gelombang kedua dengan titik pendaratan yang ada di Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Untuk informasi selengkapnya, kita langsung terhubung dengan jurnalis Metro TV, ada Mahmud Fauzi langsung dari kota Madinah. Mahmud, seperti proses pergerakan jemaah jelang kedatangan gelombang kedua para jemaah di sana? Sekali, hari ini merupakan hari terakhir kedatangan jemaah haji gelombang pertama yang tiba di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah. Dari data yang kita miliki, kloter terakhir yang dijadwalkan akan tiba di kota Madinah, yakni kloter 20 dari embarkasi Kertajati yang dijadwalkan akan tiba pada pukul 01.00 dini hari nanti. Setelah kedatangan kloter terakhir, yakni kloter 20 dari embarkasi Kertajati ini, keseluruhan kedatangan jemaah haji di Tanah Suci ini akan dipindah ke Bandara King Abdul Aziz yang terletak di kota Jeddah, Arab Saudi. Jika gelombang pertama keberangkatan jemaah haji ini dimulai pada tanggal 22 April hingga tanggal 6 Mei, maka untuk gelombang kedua ini dilakukan pada tanggal 7 Mei hingga tanggal 21 Mei 2026. Ada beberapa perbedaan keberangkatan gelombang pertama dan gelombang kedua ini. Jika pada gelombang pertama, keberangkatan jamaah haji ini menuju ke kota Madinah, maka untuk keberangkatan gelombang dua ini menuju ke kota Jeddah, Arab Saudi. Selanjutnya jamaah haji akan langsung menuju ke kota Mekah dan melakukan umroh wajib. Selain itu, untuk jemaah haji gelombang kedua ini sudah dihimbau ataupun diwajibkan untuk mengenakan kain ihram sejak dari Tanah Suci karena harus melalui mikot di area Yalamlam. Setelah itu, begitu tiba di Bandara King Abdul Aziz Jeddah, kemudian jamaah haji akan langsung menuju ke kota Mekah untuk selanjutnya menjalankan proses ibadah umroh dan rangkaian ibadah haji.
Untuk kedatangan gelombang 1 hingga saat ini dari catatan yang kita miliki hingga pukul 08.00 waktu Arab Saudi tercatat sudah ada sebanyak 248 kloter yang telah mendarat di Bandara Madinah atau sekitar 97.500 jemaah haji Indonesia atau sekitar 47% jemaah haji Indonesia saat ini sudah tiba di Tanah Suci. Hari ini juga dianggarkan akan ada sebanyak 21 kloter jamaah haji yang akan kembali mendarat di kota Madinah. Selain itu, untuk pergerakan dari kota Madinah menuju ke kota Mekah, saat ini juga merupakan puncak keberangkatan karena hari ini diagendakan akan ada sebanyak 20 kloter atau sekitar 7.000 jamaah haji dari kota Madinah menuju ke kota Mekah. Seluruh pergerakan jamaah haji Indonesia ini dilakukan di tengah cuaca panas dan juga cuaca kering Arab Saudi. Berbagai himbauan telah dilakukan oleh petugas PP Arab Saudi, diantaranya seluruh jamaah haji Indonesia diimbau untuk mengurangi aktivitas di luar lapangan karena berpotensi jika tidak bisa mengantisipasi dengan baik bisa berpotensi mengalami dehidrasi, kelelahan dan juga yang terburuk bisa mengalami heat stroke dan juga potensi mengalami hipertensi. Tugas PPIH terus mengimbau agar seluruh jamaah haji menjaga kesehatan, tentunya dengan kondisi yang prima dan sehat, jamaah haji bisa melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji dengan aman dan lancar. Alka. Anda sendiri, Mahmud, akan bertugas di Madinah Al-Munawwarah hingga kapan? Petugas PPIH Arab Saudi yang berada di Dakar Madinah ini kemungkinan akan berada di Madinah hingga seluruh jamaah haji yang ada di Madinah ini didorong menuju ke kota Mekah. Setiap hari rata-rata ada sekitar 16 hingga 18 keberangkatan jamaah haji menuju ke Mekah. Jika dari jadwal yang kita miliki, kemungkinan besar seluruh jamaah haji yang ada di Madinah ini akan sudah berada di Mekah pada tanggal 16 Mei mendatang setelah kita memastikan dan juga melakukan sweeping keberadaan jamaah haji di Mekah, di Madinah, dan jika dipastikan seluruh jamaah haji yang ada di Madinah ini telah berangkat Mekah, maka seluruh petugas Dakar Madinah juga akan bergerak menuju ke kota Mekah. Saat ini seluruh jamaah haji masih fokus melakukan pendorongan dan juga mendampingi kedatangan jamaah haji yang ada di kota Madinah. Dari pantauan kita lakukan sejauh ini seluruh proses kedatangan dan juga pergerakan jamaah haji dari kota Madinah menuju ke kota Mekah relatif berjalan aman, lancar dan juga tertib. Alka. Baik, terima kasih laporan Anda, Mahmud Fauzi, melaporkan langsung dari kota Madinah Al-Munawwarah, Arab Saudi. Assalamualaikum. Dan pemirsa, fasilitas serta pelayanan prima menjadi kunci utama ketenangan para jamaah haji Indonesia dalam menjalankan ibadah di Tanah Suci. Salah satunya adalah fasilitas hotel yang mumpuni seperti di Hotel Al-Hidayah Tower di kawasan Aziziyah di Kota Mekah. Seperti apa suasana di sana, kita intip fasilitasnya bersama dengan jurnalis Metro TV, ada Akmal Fauzi langsung dari Mekah. Oke pemirsa Metro TV, saat ini saya ada di Hotel Al-Hidayah Tower di kawasan Aziziyah, Mekah, Arab Saudi. Ini menjadi salah satu hotel jamaah haji Indonesia. Hotel ini terdiri dari 10 tower dan menjadi salah satu hotel terbesar yang akan ditempati oleh jamaah haji Indonesia. Rencananya ada 21.000 jamaah haji Indonesia yang akan menempati Hotel Al-Hidayah ini. Untuk lebih lengkapnya, nanti kita bisa lihat bagaimana fasilitas yang akan didapatkan oleh jamaah haji Indonesia yang menempati Hotel Al-Hidayah Tower. Oke pemirsa Metro TV, saat ini saya ada di lobi Hotel Al-Hidayah. Kalau kita lihat lobinya sangat luas. Ya, kita lihat di sini ada jamaah juga yang sedang menunggu bus salawat. Dan salah satu yang menarik juga di lobi ini ada minimarket. Minimarket yang tersedia di bawah atau di lobi jamaah, jadi tidak perlu jauh-jauh keluar hotel. Nah, ini minimarketnya. Ada makanan, buah. Nah, saat ini saya ada di salah satu lantai. Mari kita lihat bagaimana fasilitas yang ada di kamar disabilitas. Oke, ini adalah salah satu kamar khusus jemaah disabilitas. Ada tanda khusus. Mari kita lihat ke dalam. Salah satu yang membedakan dari kamar lainnya yaitu pintu kamar jemaah disabilitas ini lebih besar ya daripada kamar reguler. Nah, ini ada wastafel dan klosetnya juga khusus, lebih rendah. Memang didesain khusus untuk jemaah disabilitas.
Bagian ini juga ada shower, kamar mandinya cukup luas. Oke, kita lanjut. Nah, ini juga yang membedakan dengan kamar jemaah lainnya, yaitu area dari tempat tidur ke dinding itu luas karena untuk akses keluar masuk jamaah. Di sini ada 3 tempat tidur. Kalau di kamar reguler lain itu satu kamar ada yang 4 dan 5. Nah, untuk jamaah lansia ini memang semuanya itu ada 3 tempat tidur. Jadi lorongnya luas, untuk bisa jadi untuk kursi roda, akses keluar masuknya. Jadi jamaah haji yang disabilitas tidak perlu khawatir karena memang sudah ditempatkan di kamar khusus oleh PPIH Arab Saudi. Oke, pemirsa Metro TV, itu adalah fasilitas yang ada di Hotel Al Hidayah, hotel terbesar yang akan ditempati oleh jamaah haji Indonesia. Kemudian kalau kita lihat di depan juga tersedia fasilitas bus salawat yang akan mengantarkan jamaah dari hotel langsung ke Masjidil Haram tanpa transit. Bus itu beroperasi selama 24 jam. Dari Mekah, Arab Saudi, Akmal Fauji, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.